Siapa kita? Indonesia! Komentar orang Taiwan, kasus rudal paksa dokter wanita India dan dibunuh di rumah sakit. Berikut ini komentarnya. Sungguh sulit dipercaya. Seorang dokter diperkosa dan dibunuh di rumah sakit. Dokter ruang gawat darurat Taiwan masih akan dipukuli dan dicekik, dan ahli bedah akan dituntut. Dokter di India sudah menjadi profesi ideal terakhir bagi perempuan. Jika ada yang tidak beres pada posisi ini, tidak heran jika terjadi pemogokan kolektif. Hal yang menakutkan adalah konsep status superior laki-laki India tidak akan berubah. Tidak ada kesetaraan dan tidak ada rasa hormat terhadap perempuan. Ini hanyalah stereotip. Tidak peduli seberapa banyak Anda mengenakan pakaian, Anda tetap akan mengalami pelecehan seksual. Pasalnya, masalah korupsi di pemerintahan India sangat serius. Situasi keamanan di India sangat buruk, jadi sebaiknya turis wanita tidak pergi sendirian, karena sangat berbahaya. Sebaiknya Anda tidak pergi. Jika Anda pergi, Anda harus memiliki banyak orang yang bekerja bersama. Pasangan selebriti internet Spanyol pernah diserang sebelumnya. Orang India, segera datang ke Taiwan. Bahkan layanan kesehatan di India sangat tidak memadai. Ketika pemerintahan Partai Progresif Demokratik mengumumkan bahwa mereka akan meliberalisasi angkatan kerja di India, beberapa orang mengangkat isu pemerkosaan terhadap perempuan di India. Beberapa bantahan keras mengatakan bahwa jumlah kasus pemerkosaan per 100.000 di India lebih rendah dibandingkan di Tiongkok, menekankan bahwa orang India aman. Perlu diketahui, di negara-negara yang hak-hak perempuan masih rendah, jumlah kasus yang tidak dilaporkan jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus yang dilaporkan. Memperkenalkan pekerja dari Vietnam, Laos dan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang memiliki humaniora dan budaya yang lebih dekat. Apakah tidak ada pekerja di tempat lain selain India? Anda mungkin tidak tahu bahwa industri teknologi tinggi dan akademis di Taiwan sudah memiliki banyak orang India yang ditempatkan di sana, namun sebenarnya hal tersebut bukan masalah besar. Taiwan juga ingin membuka TKA dari India. Kalau membuka TKA dari India, masih berani membiarkan putri Anda keluar malam? Bisakah kita mendatangkan perempuan India dan menyelamatkan perempuan India dari api dan air? Banyak juga pekerja India di Jepang, oke? Isu impor tenaga kerja India dan isu hak-hak perempuan di India tidak bisa dibingungkan begitu saja. Telah dikatakan sebelumnya bahwa tingkat kekerasan seksual di India lebih rendah dibandingkan di Taiwan. Saya bertanya-tanya apakah ini karena ada banyak definisi longgar tentang kekerasan seksual di Taiwan. Hanya jika India benar-benar kuat barulah hal ini dapat dipertimbangkan. Selain itu, banyak hal di pedesaan yang tidak mungkin dilaporkan. Dulu ada seorang bos India di stasiun Neihu Gangkian yang merobohkan gerbang besi dan melakukan pelecehan seksual terhadap gadis-gadis. India sangat membutuhkan revolusi kebudayaan. Pantai-pantai di Kanada mengatakan mereka masih buang air besar di tempat terbuka, meski ada toilet di dekatnya. Pertanyaannya, masyarakat India menganggap toilet adalah tempat yang kotor. Jadi pemerintah Taiwan masih ingin mengimpor tenaga kerja India dalam jumlah besar. Melegalkan senjata dan membuat orang tidak bersalah melakukan pembunuhan untuk membela diri harus menjadi satu-satunya solusi. 10 tahun setelah Modi berkuasa, tingkat pengangguran kaum muda di India telah mencapai titik tertinggi. Ideologi Modi yang berpusat pada Hindu juga telah mengembalikan kastaisme dan kekerasan agama. Kaum muda percaya bahwa kekerasan terhadap umat Islam dan kasta yang lebih rendah dapat diterima. Tidak perlu mencari lagi, negara ini sama seperti Meksiko, sudah tidak ada harapan lagi. Taiwan seharusnya tidak mengizinkan pekerja asing laki-laki India untuk bekerja di Taiwan. Negara seperti India tidak pernah dibenci atau dikenai sanksi internasional. Wanita India yang malang, berita yang menyedihkan. Seorang perempuan yang mengalami pelecehan seksual bahkan tidak memiliki keluarga yang mendukungnya, dan seluruh masyarakat melakukan diskriminasi terhadap perempuan yang mengalami pelecehan seksual. Bagaimana negara seperti itu bisa memiliki masa depan? Apakah pemerintah Taiwan yang memperkenalkan 100.000 pekerja asing asal India merupakan sebuah konsep kehamilan paksa sebagai respons terhadap penurunan angka kelahiran? Polisi dan peradilan di India sangat korup, ditambah dengan sistem kasta. Ini adalah neraka bagi perempuan. Saya akhirnya tahu kenapa orang-orang turun ke jalan untuk memprotes ketika Taiwan memperkenalkan pekerja migran dari India.
Itulah sejumlah komentar dari orang Taiwan soal kasus ini. Gimana menurut kalian? Silakan komen.